Perkenalkan, nama saya Marata Viva dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3 D2 Biot 1. Adapun materi yang saya ingin presentasikan pada makalah ini yaitu mengenai peran fungsi tanggung jawab dalam pengasuhan atau pendidikan anak. Pengasuhan adalah proses mendidik seorang anak sejak lahir sampai ia cukup umur. Tanggung jawab ini biasanya berada pada orang tua kandung ibu dan ayah, namun apabila orang tua kandung anak tersebut tidak mampu merawatnya, maka anggota keluarga lainnya termasuk kakek, nenek, orang tua angkat, bahkan lembaga seperti panti asuhan dapat turun tangan dalam artian pengasuhan alternatif. Selain itu, mengasuh anak melibatkan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak, serta penerimaan dan inklusi di lingkungan sekitar. Keluarga memainkan peran penting dalam mendidik anak dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam hidup. Pendidikan dan pengasuhan keluarga membantu anak-anak mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, dan keterampilan berpikir kritis. Keluarga membantu menanamkan nilai-nilai moral seperti etika, toleransi, dan menghargai orang lain. Fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga. Fungsi pendidikan keluarga yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kedua, fungsi pendidikan keluarga yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama pada anak. Pengasuhan keluarga. Pola pengasuhan keluarga anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunitas dalam memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam melakukan pengasuhan pada kasus ini terdiri dari beberapa definisi, yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang berkewajiban membimbing atau melindungi anak. Pengasuhan keluarga serta pendidikan anak-anak belajar paling efektif di rumah. Guru paling awal dan terpenting bagi anak adalah orang tuanya. Anak-anak belajar segala sesuatu dari orang-orang yang ada di rumahnya. Dalam lingkungan keluarga, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, dan tetangga, dari semua anggota staf di rumah, mereka orang tua tetaplah guru utama atau ayah dan ibu itu sendiri. Dalam pengasuhan dan pendidikan anak, Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Sukiman menyatakan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelumnya, peran ayah hanya sebagai pencari nafkah dan perlindungan keluarga. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sering hanya dianggap sebagai pendukung ibu, padahal peran ayah dalam melakukan pengasuhan juga sama pentingnya dalam bentuk karakter, psikologi, dan prestasi anak di sekolah. Keterlibatan ini melibatkan fisik, emosi, sosial, intelektual, moral, maupun otoritas figur ayah terkait dengan ketegasan, keuletan, dan keperkasaan. Inilah yang melengkapi figur ibu yang cenderung lebih lembut, penyayang, teduh, dan pendengar yang baik.
Adapun tujuan pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, yang pengertian komunikasi yang efektif, rasa percaya diri, budi pekerti yang unggul, dan sebagainya. Orang tua harus melaksanakan pendidikan ini dengan memberi contoh dengan tindakannya sendiri. Ada 3 strategi keluarga dalam memotivasi atau mendukung pendidikan anak. Yang pertama, orang tua berperan sebagai pemimpin untuk anak. Perilaku orang tua akan sepenuhnya dicontoh oleh anak. Fase substansial dalam membentuk pribadi anak di awal. Yang kedua, anak-anak mulai dewasa, keluarga berperan sebagai teman agar anak mempunyai sedikit otoritas untuk membuat keputusan yang akan dia putuskan. 3. Anak telah dewasa, orang tua bertindak sebagai observer, yang dimana dalam hidup anak, keluarga dalam fase ini berperan sebagai pusta konsultan atau tempat bertanya saat diperlukan. Tanggung jawab orang tua. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah. Maksud tanggung jawab ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan keislaman sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak. Tanggung jawab ini maksudnya adalah pendidikan dan pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki anak-anak sejak anak masih kecil hingga ia dewasa atau mukallaf. 3. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak. Maksud dari tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan pengembangan pembinaan fisik anak agar anak menjadi lebih sehat, cerdas, tangguh, dan pemberani. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual. Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Tanggung jawab intelektual ini berpusat pada 3 hal, yaitu kewajiban mengajar, penyadaran berpikir, dan kesehatan berpikir. 5. Tanggung jawab kepribadian sosial anak. Tanggung jawab ini maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk menanamkan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial dan pergaulan lingkungannya. Adapun tanggung jawab peran orang tua dan keluarga berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, mengembangkan anak dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Pengasuhan anak bukan hanya dari pihak keluarga, tetapi sampai pihak lain di luar keluarga, yang disebut dengan alternatif. Tanggung jawab orang tua, khususnya seorang ayah, terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak, yaitu tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan moral, tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan rasio, tanggung jawab pendidikan seksual. Baik, adapun kesimpulan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuannya, yaitu memanusiakan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.